Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah, di sini saya Malika Badiatul Hariah akan menyampaikan materi pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tema membangun persaudaraan dan kerukunan melalui sikap toleransi perspektif Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar tersebut? Ya, betul sekali. Dalam gambar tersebut menggambarkan bahwa Indonesia memiliki berbagai macam agama, suku, bahasa, dan adat istiadat, di mana di situ kita harus saling menghormati dan menciptakan sikap toleransi antar sesama. Nah, apa sih hubungan antara sikap toleransi dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13? Setelah ini kita akan mempelajarinya. Maka dari itu sekarang kalian akan membaca Quran Surat Al-Hujurat dari ayat 10 sampai ayat 13. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Pertama, saya akan menjelaskan pada ayat 10. Pada ayat 10 ini menegaskan bahwa semua orang yang beriman itu adalah saudara seiman. Karena itu kalau ada pertengkaran, perselisihan, tugas orang yang beriman itu apa? Kita harus bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh keadaan. Karena persaudaraan dalam Islam itu bukan didasarkan oleh suku-suku ataupun adat istiadat, tetapi didasarkan oleh iman dan takwa. Dan Allah juga sudah menjanjikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang menjaga hubungan baik terhadap saudaranya. Nah, ayat 10 ini turun karena ada perselisihan antara dua kelompok Ansor, yaitu Bani Aus dan Bani Khosraj. Mereka hampir berselisih lagi karena hasutan orang-orang munafik. Selanjutnya, pada ayat 11, di sini Allah melarang umat Islam mengejek, menghina, atau memanggil dengan gelar buruk kepada orang lain. Nah, maksudnya itu gimana? Kita tidak boleh mengejek teman. Kita tidak boleh menghina atau merendahkan orang lain. Terus kita tidak boleh memanggil teman dengan gelar buruk. Maksudnya apa? Maksudnya kita memanggil teman dengan sebutan hewan itu tidak boleh. Karena teman kita itu punya nama dan setiap nama yang diberikan orang tua itu adalah doa. Ayat ini mengajarkan agar kita itu bisa menjaga lisan dan menghormati setiap orang tanpa memandang siapapun dia, dari suku apapun dia, dari manapun asalnya dia. Nah, karena kenapa? Karena jika kita menghina, mengejek, atau memanggil orang lain dengan gelar buruk itu akan menimbulkan permusuhan. Bisa jadi orang yang kita hina, orang yang kita panggil dengan gelar buruk, orang yang kita ejek itu tidak terima. Akhirnya antara kita dengan teman kita terjadilah perselisihan dan permusuhan. Nah, latar belakang turunnya ayat ini melibatkan insiden di mana ada beberapa wanita kaya itu mengejek atau menghina atau merendahkan istri-istri Nabi yang berasal dari golongan yang berbeda atau golongan yang rendah. Nah, di sini Allah mengingatkan kita bahwa bisa jadi orang yang kita hina itu lebih baik daripada kita di sisi Allah. Selanjutnya dalam ayat 12 Allah melarang 3 hal. Yang pertama, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kita tidak boleh seuzon kepada orang lain
tanpa kita mengetahui kebenaran yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan atau mencari-cari aib orang lain atau dinamakan tajasus. Karena kenapa? Karena Allah sudah menutup aib kita. Kita juga tidak mau kan kalau seumpamanya aib kita disebar kepada orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh menggunjing orang lain atau ghibah. Ghibah itu gimana sih? Ghibah itu membicarakan orang lain di belakangnya. Nah, di ayat ini perbuatan ghibah itu diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Ibarat dari memakan daging saudara sendiri yang sudah mati itu apa? Yaitu menggambarkan betapa menjijikkan dan kejamnya perilaku ghibah tersebut. Nah, Islam mengajarkan agar umat Islam itu menjaga kehormatan diri sendiri dan kehormatan orang lain. Maka dari itu kita harus saling menyayangi, saling menghormati, tidak boleh menggunjing, tidak boleh suudzon, dan tidak boleh menyebarkan aib-aib orang lain. Dan yang terakhir yaitu ayat 13. Dalam ayat 13 menegaskan bahwa semua manusia itu berasal dari satu asal yang sama. Dari mana? Ya, betul. Dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi perbedaan suku, bangsa, budaya itu tuh merupakan ciptaan Allah yang sangat indah yang harus kita hargai. Bukan dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Allah tidak menilai manusia dari warna kulit, keturunan orang kaya atau orang miskin, atau dari status sosialnya, dia golongan tinggi atau golongan rendah. Melainkan Allah itu menilai manusia dari ketakwaannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ayat 13 ini turun pada saat penaklukan kota Mekah atau yang biasa kita sebut dengan Fathul Makkah. Di situ ada peristiwa di mana Rasulullah mengutus Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu mantan budak berkulit hitam untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Namun di situ juga para kaum Quraisy meremehkan Bilal bin Rabah. Karena apa? Karena latar belakang sosial dan warna kulitnya. Padahal Allah tidak memandang seseorang dari warna kulit ataupun latar belakang sosialnya. Melainkan Allah itu memandang seseorang dari ketakwaannya. Maka dari itu ayat ini turun untuk menegur para kaum Quraisy. Wah, ternyata banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10-13 ini. Semoga kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita lihat gambar ini bersama. Berikut adalah contoh kasus bullying yang terjadi di sekolah. Nah, di sini solusi apa yang kamu berikan ketika melihat kasus seperti ini? Ketika melihat kasus bullying yang ada di sekolah. Maka dari itu saya akan memberikan tugas. Dan tugasnya adalah setiap individu harus membuat poster dengan tema Stop Bullying atau anti-bullying, di mana di situ kalian akan menawarkan solusi-solusi yang kalian punya untuk mencegah terjadinya bullying yang ada di sekolahan. Selamat mengerjakan dan terus semangat belajar ya. Setelah belajar dari materi tersebut, kita jadi tahu pentingnya sikap toleransi itu. Jadi, mari kita saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Saya Malika Badiatul Khari'ah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.